leluhur kita telah memberi tanda, dan ini warisan yang sangat mulia dan berharga dan perlu kita lestarikan. Kalau kita sampai kehilangan tempat-tempat semacam ini, udahlah, hancur bangsa ini kayak kambing congek. Apalah kulit Bangsa besar itu karena peradabannya, karena kebudayaannya, bukan agamanya. Nah, itu bahasa Kiai Agil Siraj. Dan itu sudah umum bahasa itu. Cuman bahasa itu tidak. Kenapa? Bagi masyarakat Nusantara hal semacam itu, bagi orang khususnya orang Jawa, hal lumrah. Kita datang ke Punden, kita atur luhur, ya memang itu yang diwariskan dan tertanam di dalam DNA kita semua. Makanya kalau kita melawan apa yang pernah diajarkan dulu, itu sama dengan Anda melawan diri Anda sendiri. Kalau berbicara tentang fungsi, Mbah, fungsi Punden itu sendiri bagi masyarakat gitu. Ya, Punden itu kan artinya pundi. Pundi itu adalah tempat kehormatan atau tempat yang dihormati. Dan semua itu dasarnya kesepakatan. Yang dipundi gitu nggih. Iya, kesepakatan. Kalau enggak, kita mundi apa kalau nggak ada kesepakatan? Makanya diberi tanda leluhur kita. Ka'bah itu pun Punden. Warisannya Ibrahim. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Makanya kalau ada orang Islam mengatakan itu keliru, Rasulullah itu juga melanjutkan budaya Ibrahim, budaya. Artinya Rasulullah juga nguri-nguri Punden Loh, gitu. iya, nyatanya sampai hari ini ke Mekah, ke Ka'bah itu emang Punden. Itu Punden yang bikin zaman Nabi Ibrahim. Dan di kita banyak sekali. Kalau gitu. kita banyak sekali. Itu. Semua orang manusia luhur pembawa risalah seperti para nabi apa itu selalu menghormati dan meluhurkan leluhurnya. Lah kok kita mau diputus? Sedang beliaunya dengan biaya besar kita harus datang ke sana kok. Ya, kita mungkin belum bisa datang ke sana. Kita belajar yang dekat-dekat, kemudian milik kita sendiri. Lah itulah. Betapa indahnya kan. Itulah. Bangsa Nusantara telur kita, cara memuliakan dan mengagungkan Tuhannya dan alam semesta yaitu dengan hatur luhur. Itu dengan tempat-tempat istilahnya Punden atau tempat-tempat yang dipundi. Kalau tidak, kita nggak punya kebudayaan. Budaya itu Punden itu salah satu akar cikal bakal adanya peradaban. Belum dusun atau desa itu dibentuk, dulu masih hutan atau apalah. Sepakat, ayo kita bikin suatu dusun atau desa, kita beri nama apa? Tempatnya itu Tempat kesepakatan itu disebut Punden niku nggih. Iya, atau pundi. Artinya titik pertama sebelum membersihkan, artinya membentuk pemukiman. Iya. Mengenai etika, Mbak, etika ini kan banyak yang nggak diketahui oleh generasi, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Etika ketika ke Punden, hal-hal apa yang harus kita perhatikan gitu, Mbak? Ya seperti gini lah. Jadi kita menghadapi sesuatu itu. Okay. Makanya kalau ajaran Jawa ini nggak ada ajaran mati, ajaran hidup. Okay. Jadi kita datang kemana aja seolah-olah itu kita berhadapan dengan sesuatu yang hidup. Oh, okay. Nah itulah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang hidup, pasti muncul etika itu pasti ada. Oh ya, itu Punden itu tempatnya mbah-mbah kita dulu. Nah sehingga kita punya rasa hormat untuk datang. Nah, itu tidak yayaan. Jadi di samping itu biar ada bedanya, kita mau ke ladang atau ke hutan sama ke Punden
Pak ada bedanya. Kalau nggak gitu udah dikatakan punden. Oh. Nah disitulah. Makanya di bangsa ini, ajaran luhur bangsa ini itu pamali sekali, mengatakan mati itu pamali sekali. Semuanya dianggap gesang Gesang. atau hidup. Karena ada pepatah, ada suatu pepatah itu urip hidup tidak ada di muka bumi ini yang memiliki suatu kebudayaan yang dikatakan adiluhung edipeni kecuali bangsa Nusantara. Masing-masing ini punya kebudayaan menurut kondisional wilayah, tapi tidak satu pun pernah mengalami kebentrokan. Dayak ketemu Jawa, Papua ketemu Jawa, indah jadi satu. Coba agama ketemukan, pasti bertengkar. Ya, Mbak. Itu semua kalau dibilang dari manusianya ya silakan lah. Tapi yang penting karena ajaran Jawa itu lebih bersifat luhur. Nah, luhur itulah yang menjadi dasar etika. Malu kalau sampai kita bertengkar dengan saudara kita. Malu kalau sampai saya ini tidak mampu berbuat luhur atau berbuat baik. Jadi sebelum menghukumi, menghakimi, menilai seorang itu, kalau kita ada bahasanya, delok jidokmu. Delok jidokmu. Milo karo jedokmu. Milo. Ojo penggolo iki. Ojo gampang ndakwa nuduh wong nek urung ngerti dasar awakmu dhewe. Nah itulah. Karena Jawa ajarannya yaitu tadi, ya Jawa, ya Sunda, ya apa ajarannya. Ilmu itu kanti laku dasarnya. Oh. Kalau sana kan ilmu kanti membaca ikroknya. Kalau zaman sekarang ilmu kanti browsing, Mbak. Iya, sekarang apalagi browsing. Mbak Google. Nggak tahu apa-apa, pokoknya baca berani berdebat ya. Belum tahu tempatnya. Kadang saya juga teringat apa salah asuhan itu, Nah, Mbak. itu memang Generasi tadi. salah asuhan. Tidak salah asuhan lagi. Anakku sapu Manang salah anjingan buatan. salah anjing. Enggak, yang asal kan Mbak Google lah, Mbak. Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Pesan untuk para generasi JK nih. Oh JK. Penting. nggih. Juru kunci itu. Ada suatu sastrawan Prancis itu ada mengatakan untuk menghancurkan sebuah bangsa itu cuma 3. Ojo diomong ngono. Hancurkan budayanya, Oh, belaen iki. jauhkan ajaran luhurnya, porak-porandakan sejarahnya, selesai urusan. Udah ya kayak yang kita lihat itu. Grand design. Nah itu grand design. Jadi, semoga Itu yang harus kita jaga, berhati-hati. Sebenarnya gampang loh. Yang bukan milik kita abaikan. Bahasa apapun yang bukan milik kita, yang kita tidak mengerti abaikan. Gampang sebenarnya. Terus kita disuruh memahami bahasa orang lain yang kami tidak tahu, yang bukan bangsa luhur kita. Gampang kalau saya. Ah ini apa itu? Itu kotoran, kalau bagi saya itu kotoran juga bak sampah. ya, Inilah, ini hanya sekelumit cerita saja. nggih, sebagai Supaya kita bisa memahami. kesamaan dengan hari yang baik dan kegiatan yang luhur ini, mari kita selaras belajar kembali ke Dharma luhur dan menjaga persaudaraan. Rahayu, 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 langgeng.